Masuk depan, yang memimpin di depan PCX. Oke, masuk lewat tengah. Shoot. Oke teman-teman, kita isi BBM dulu. Kali ini mau saya isi Pertamax ya, sesuai kompresinya. Pertamax 92. Oke. Kenapa? Ini kan motor riding test. Oke, sudah penuh. Tadi saya ngisi habis Rp57 BBM Pertamax 4,6 liter ya. Kemudian kita reset dulu total, terus trip A, trip B. Nah, kita yang trip A kita reset. Oke, 0 ya. Trip B tadi dari awal saya udah pakai 40 km. Oke, yuk kita buat trading kan. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi teman-teman. Oke, ini ngepasi juga malam Jumat Kliwon 929 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat ini bolo. Wah, ini dulu gelap banget ini. Ini udah lumayan ada lampunya ya di Kalinegoro. Terus udah banyak juga yang lalu lalang pakai motor, pakai mobil, jadi nggak merasa kesepian. Kalau dulu sepi banget, pohon bambu ini mentiung ini ya. Kita udah sampai di setelah Tanjung ya, setelah Kalinegoro. Habis ini pasar apa? Sraten yo, kalau nggak salah yo. Ini belah lagi ke Borobudur, padahal mau balik ini muter-muter ya. Wes lah, cari sensasi malam Jemuah ya. Oke, seharusnya lurus enak, tapi kita belok kanan lewat jembatan Siguk. Wah, bener ini ya. Teman-teman bisa lihat ini penampakannya ya. Memang kalau mau buat jalan malam, kemudian jalan di gelap-gelap, kalau teman-teman yang nggak terbiasa sama lampu bawaan, itu bolehlah teman-teman upgrade sama lampunya. Tapi kalau saya seringkali bawa motor-motor saya itu lampunya lampu bawaan semua. Jadi kulino atau sudah terbiasa pakai lampu bawaan, sudah kulino prihatin kalau kata orang Jawa. Jadinya kalau saya pakai si Supra Celeng itu lampunya pakai bilet, wah seneng banget, menerangi dunia ya. Nah, ini kita menuju ke jembatan Siguk. Wah, toh. Ini masih rame ya teman-teman ya. Nah, kita tes buat tanjakan ya. Oke, riding malam just dingin ini. Oke, kita naik. Ini gas saya cuma panjer terus, saya nggak naikin, jadi gasnya stabil aja. Nih, tangannya stabil aja. Dan untuk tenaganya ini ngisi ya, nggak usah saya becek gitu ya, nggak usah. Tapi kalau secara dia rotasinya ganti ke rasio berapa, saya kurang paham, saya bukan ahlinya ya. Cuma feeling saya, keyakinan saya kan gitu, by experience. Dan saya tadi selama jalan karena udah isi bensin itu saya reset. Jadi tripnya ini itu ikut yang trip A. Average-nya rata-rata penggunaan BBM trip A ini saya dapat 50,7. Tadi sempat 51,5 ya. Ya walaupun dikata orang-orang di komunitas otomotif itu ini nggak tepat, tapi ini bisa mempermudah buat ngira-ngira kita. Kira-kira tangan kita sekolah nggak nih. Nah, katakanlah 50,9 ini margin of error 10% deh. Berarti 51 dikurangi 5,1 gitu ya. Katakanlah 45 km per liter. Nah, ini udah margin of error yang sangat tinggi sekali kalau 10% itu. Kalau idealnya paling ya 5-7% menurut saya ya. Kalau yang tadi pas berangkatnya saya cuma dapat 38 karena gas penyak terus ya. Oke, kita buat jalan lagi ya. Ini udah sampai di area Borobudur depan itu. Rel dulu mau cari kencing di Borobudur, ini di samping Museum Seni.
Nyamperin bapak-bapak rondo lo bapak-bapak rondo. Wow. Totoan ora, Pak? Pome gur dolanan. Ini ki ya. Wah, jan gayeng malam Jumat. Malam Jumat. Kayak enek sing kelon iki dolanan domino. Ya, cocok itu, Pak. Piye Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Iki torenge ndi wae, Om? Anu, jajal. Oh, sing biasa. Oh, iya. Sing all new ISS. Satu rokokan terus berangkat lagi ya. Sekarang jam 10:30. Waktunya lanjut lagi. Terima kasih Mas Riyadi. Kopine jagongan-jagongan ini udah. Niatan sebat jadi 2 bat ini. Ini lokasinya tepat di seberangnya Kampung Seni ya. Nah, ini karo nunggu nih bapak-bapak do hiburan. Ayo lanjut maneh bawa Vario 125 Street. Sekarang 10:42 atau 22:42. Ini udah mendekati tengah malam. Saya melintasi di Candi Borobudur dan mau lewat di rute yang Jagalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa lihat ini kita lagi ada di area Candi Borobudur. Sebelah kanan saya adalah pagar Candi Borobudur. Nah, ini sebelah kiri ada warung-warung seperti UMKM dan depan ini wah ramai sekali. Jadi teman-teman kalau melintas di Borobudur bolehlah nongkrong-nongkrong di sini bisa nih. Nah, ini ramai toh. Oke teman-teman, karena ini sudah hampir jam 11, jadi semakin jarang yang lewat. Ya alhamdulillahnya kadang ada papasan 1, 2 dan habis ini kita bakal memasuki di zona yang desit pokoknya ya. Sudah banyak pepohonan, kita naik bukit gitu ya. Nah ini nih, ini lampu jauhnya seperti ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah untungnya kalau pas sendirian kayak gini lampunya kelihatan. Nah, tapi mata kita juga tetap harus awas. Saya nggak masalah sih. Adanya itu ya wes digas. Tapi yo kadang kalau baru udan itu, waduh itu mata memang harus awas banget. Nah. Oke, kita lanjut lagi melintasi jalur alternatif dari Borobudur sampai ke Jagalan. Ini malam Jumat ya teman-teman. Malam Jumat Kliwon kah? Selamat datang di Desa Candirejo. Oke, let's go. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita sekarang sudah melewati di area perbukitan ya. Di Sambeng ya ini ya. Gelap banget. Ini orang-orang udah pada tidur soalnya malam Jumat. Jadi saya pajar sering lampu jauh, terus lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Kita masih gas terus menyusuri area gelap-gelap ini. Nah ini kita sudah masuk lagi. Ini di sebelah kiri sama kanan kalau di siang hari itu buat jualan durian. Nah sebelah kanan ini ada spot marik di pelataran Mata Langit kok, 6 Langit ya. Aku lali jenenge ya. Oke. Waduh, silo bos. Oke. Kita naik lagi teman-teman. Siap. Nah ini banyak yang hutan-hutan di sini teman-teman. Nah, pokoknya bismillah. Gelap. Ini saya gas konstan. Alhamdulillah dapat 52,7 ya. Ora ketok ini. Nah, ini udah lumayan nih, lampu putih dapat. Nah ini dia habis hujan.
Yuk kita gaskan lagi. Yuhu. Wow, mantap. Serasa riding sendirian di sini. Papasan bisa saya hitung pakai jari tadi. Dari semenjak masuk jalur alternatif ini, teman-teman. Ini bentar lagi nih udah mau habis jalur perbukitan ini, jalur Trabasan. Jadi kalau dari arah Jogja ini teman-teman bisa lewat sini nih, lewat Jagalan. Nah ini sudah masuk batas provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah bentar lagi kita sampai pertigaan, di pertigaan Jagalan. Oke, aku sambil ngeplay lagunya Adele ya. Oke, ini melewati turunan di Kalibawang ya. Ya nggak terlalu julek, tapi ya is oke lah. Nah tanganku bisa set, nah, kayak gini nih ya. Stabil, enak. Kita gas lagi. Nah ini gas saya panjer segini, saya nggak tambah ya, sekalian buat nyoba ini ngisi nggak gasnya. Nah bisa naik dengan speed kira-kira 40 km per jam. Apalagi kalau ditambah gas sih, pasti tambah ngisi lagi ya. Sampai ke area nikung-nikung. Ya aku raba banter sih, aspalnya garing, setengah penak ya. Sudah sampai di Kalibawang, Kalibawange ya, maksudnya kotane Kalibawang. Nah di sini. Bentar lagi kita bakal belok kiri lewat jembatan Duet, jembatan gantung tertua di Yogyakarta. Gimana sensasinya nyebrang jembatan ketika malam Jumat, tengah malam ya toh, sendirian pakai motor ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di jembatan gantung tertua di Jogja. Kita melintas jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Oke, biasanya lewatkan siang-siang ya, tak lampu jauh biar kelihatannya. Nih suaranya glodek glodek glodek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk naik, let's go. Nah wis ora ono bakul, ora ono wong sing melek babar pisan yo. Alhamdulillah papasan teman-teman di sini sama motor pakai helm. Berarti dia belum pasti akamsi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau melintas di sini malam-malam nggak usah khawatir. Saya dari tadi banyak kok papasan yang di sini, di jalur sini yang lewat jembatan Duet ini. Jangan takut kalau di sini tuh terus sepi, nggak ada yang lewat sama sekali. Kata siapa? Ini weekdays loh, ini malam Jumat ya, bukan Jumat gaul atau bukan Rabu gaul, tapi yang lewat tetap ada itu papasan. Nah kita melintasi di Selokan Mataram ya. Ini sudah menepati janji request teman-teman, kalau diminta melintas di jalur alternatif Jogja Borobudur Jogja itu di tengah malam, yo wes tak lakoni pokoknya, siap sedia, pakai lampu seadanya. Oke, kita belok kanan ke arah Sleman ya. Nah tuh kan masih papasan kan. Sebenarnya ada juga jalur lewat sini nih, lewat dam itu jalurnya asik. Cuman malam-malam lu nggak kelihatan, jalanin cuma selebar stang iki, lebih dikit lah. Yes, yuk kita lanjut lagi. Nah sekarang ini motor kita lewati nih jalan yang rusak-rusak gini. Oke, untuk shocknya standar ya, standarnya Vario ya. Terlalu empuk juga enggak, keras banget juga enggak, mak jeldok gitu mentok juga enggak ya. Kalau buat kota-kota masih oke lah.
Cuman kalau ketemu jalan-jalan seperti ini sepertinya harus upgrade shock ya. Apalagi dengan modelnya seperti ini, street kayak gini ya. Nah, kalau mau buat yang jalan rusak-rusak kayak gini, biar stema shocknya di upgrade, depan dikenyalin lagi, wis enak mantap po. Nah ini jalannya kan gerunjal-gerunjal ya. Tapi kalau tipis ini nggak kerasa kok. Loh, dari stang depan nggak kerasa. Lewat proyek tol ya. Kita lewatkan lagi. Oke. Nah ini kalau kita kencang lumayan nggak kerasa ini. Nah ini tuh. Terus ada bunyi ngik. Nah, kayak bunyi ada bunyi ngik. Nah, kayaknya gesekan part itu ya, sebelah mana ya. Aku nggak tahu ya. Karena ini motor udah buat jalan 2000 km. Jadi saya nggak tahu ini apakah dari baru atau karena efek penyusutan karena sudah dipakai 2000 km. Ya biasalah. Kita kan nggak tahu yang make itu siapa aja ya. Nah ini jalannya gula kacang ini. Nah, tapi nggak begitu kerasa. Oke yuk kita lanjut lagi teman-teman. Mending riding pas siang hari ketika terang atau malam hari. Ada yang memilih siang hari karena bisa menikmati pemandangan. Ada yang memilih malam hari karena malam hari itu sepi, bisa fokus, ridernya juga kalong. Ya toh. Tapi ya terserah. Semuanya punya prinsip sendiri-sendiri ya. Gimana rasanya riding tengah malam Jumat lewat jalur yang sepi sendirian pula? Ternyata ya nggak masalah gitu loh, aman-aman aja. Saya udah melintasi yang bukit-bukit apa aman. Oke, begitulah teman-teman catatan perjalanan atau sedikit review tentang Vario 125 yang terbaru versi yang street ya. Di next video saya juga bakal bahas tentang Vario 125 ini. Tentunya pastikan teman-teman tetap simak di channel 2,5 juta. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai di detik ini. Sampai jumpa. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan perasaan yang bahagia, rezeki yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup cuma sekali, hidup untuk dinikmati.